Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang minyak bumi. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai minyak bumi, proses pembentukannya, pengolahannya, dan juga kegunaan dari minyak bumi? Apabila kalian masih penasaran, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian berpergian menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, pesawat, kapal, dan sebagainya? Kira-kira bagaimana ya kendaraan ini bisa berjalan? Ya, benar sekali. Kendaraan ini bisa berjalan dikarenakan adanya bahan bakar. Bahan bakar merupakan produk dari olahan minyak bumi seperti bensin, aftur, solar, dan sebagainya. Untuk mengetahui apa saja hasil olahan minyak bumi, yuk kita simak video penjelasan selanjutnya. Jadi, minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang sudah mati dinamakan dengan fosil dan tertimbun di dalam tanah atau di dasar lautan, yang kemudian akan membentuk lapisan yang kaya akan zat organik dan menjadi batu endapan. Untuk bisa memahami lebih mendalam, yuk simak animasi berikut ini. Proses terbentuknya minyak bumi atau bahan bakar fosil dapat dijelaskan menggunakan teori dupleks. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Zat renik kini terbawa oleh air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Adanya oksigen akan mengubah fosil yang mengendap di dasar laut itu menjadi kerogen. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, maka fosil atau jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Pada tingkat molekuler, minyak dan gas ini merupakan suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah, bahkan mencapai ke permukaan bumi. Minyak dan gas tersebut terperangkap ke dalam suatu batuan yang kedap dan tidak mampu ditembus oleh gas dan cairan. Dan di sini, minyak akan terperangkap dan terakumulasi ke dalam suatu batuan kedap. Pada bagian atas merupakan suatu bagian reservoir gas, sedangkan pada bagian tengah merupakan reservoir minyak bumi, dan di bawahnya terdapat air. Reservoir minyak dan gas ini ukurannya bisa mencapai satu ukuran kota besar loh, sehingga dapat menampung minyak dan gas yang sangat banyak. Selanjutnya, untuk mengambil minyak dan gas yang ada di dalam tanah tadi harus dilakukan dengan pengeboran dengan kedalaman mencapai 3 hingga 4 km di bawah permukaan tanah. Minyak dan gas yang diambil masih dalam keadaan minyak mentah ya teman-teman, atau bisa disebut sebagai crude oil. Nah, kita perlu nih melakukan pengeboran di tengah laut. Jadi, seperti apa sih proses pengeboran di dasar laut? Para pengebor minyak tidak salah ngebor ya teman-teman. Jadi mereka tuh nggak asal ngebor. Mereka perlu melacak daerah manakah yang memiliki potensi minyaknya yang besar. Setelah didapatkan, kemudian mengirimkan kapal pengebor. Kapal? Gimana ya caranya mereka mengebor menggunakan kapal? Bukankah kapal itu mudah terombang-ambing? Ups, tenang, ini kapal bukanlah kapal sembarangan teman-teman. Untuk menguji lokasi tempat berada pada titik, mereka terkoneksi dengan satelit. Untuk mencocokkan titik, mereka menggunakan banyak baling-baling yang akan menstabilkan lokasi kapal. Setelah itu, dibor. Nah, agar lubangnya tidak nutup lagi, mereka memasukkan sebuah pipa panjang berdiameter 50 cm ke dalam lubang itu. Setelah itu, kita harus lakukan pengecoran. Nah, setelah lubangnya tercorkan, maka diturunkanlah konektor. Nah, konektor ini disertai dengan pipa racer yang akan menghubungkan si lubang dengan si kapal. Setelah pipa terkunci rapat dengan lubang pengobaran, barulah kita turunkan lagi mata bornya. Setelah mereka menemukan sumber minyak dan menyedotnya,
Maka hasil pengeboran pada sumur produksi akan disuling menjadi beberapa produk olahan. Namun, sebelum itu ada proses pengolahannya nih yang dinamakan dengan teknik fraksionasi. Apa itu teknik fraksionasi dan gimana ya prinsip dasarnya? Teknik fraksionasi ini adalah perbedaan titik didih. Hidrokarbon yang memiliki titik didih rendah akan terpisah terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh hidrokarbon yang memiliki titik didih tinggi. Nah, ini merupakan hasil dari fraksi minyak bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya semakin ke bawah, maka semakin memiliki titik didih yang tinggi, karena mengalami beberapa tahap penyulingan.